Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelas Psikologi Keluarga dan Kekerasan dalam Rumah Tangga 6A3. Di sini kita akan membahas tentang pola pengasuhan bagian 1. Sebelum kita mulai, lebih baik kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vinda Isa Sintia Raffi dengan NPM 2019-10515004. Nama saya Anissa Dani Ramawati dengan NPM 2019-10515133. Saya Diayu Septiani dengan nomor NPM 2019-10515146. Yuk, disimak baik-baik videonya. Apa itu istilah parenthood? Parenthood merupakan suatu masa transisi ataupun peralihan untuk menjadi orang tua. Nah, parenthood bukan hanya sekedar merawat ataupun menjaga anak aja, melainkan juga harus memenuhi kebutuhan fisiologis. Nah, apa sih kebutuhan fisiologis itu? Kebutuhan fisiologis meliputi kebutuhan emosional, kebutuhan material, dan juga kebutuhan psikologis. Oh iya, jangan lupakan juga ya untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak. Nah, kalau untuk istilah parenting, pastinya kalian udah gak asing dong. Istilah parenting merupakan bentuk aktif dari kata parenthood. Nah, di Amerika baru termuat istilah parenting dalam kamus pada tahun 1959. Jika di Indonesia sendiri, istilah parenting dapat dipadankan dengan kata pengasuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2008, kata pengasuhan merupakan berbagai hal, cara, ataupun bentuk dan semacamnya dalam cara pengasuhan. Nah, tadi udah bahas nih apa itu parenting. Nah, sekarang apa sih tujuan parenting itu? Nah, menurut Kagan, dalam Barnes pada tahun 2004, tujuan universal dari parenting adalah menjalankan segala sesuatu terhadap keputusan sosialisasi anak. Nah, jika menurut Levin dalam Barnes pada tahun 2004, tujuan parenting secara universal itu terbagi menjadi 3. Ada menjamin kesehatan dan keselamatan fisik. Yang kedua, ada mengembangkan kapasitas perilaku untuk menjaga diri dalam pertimbangan ekonomis. Dan yang ketiga, ada pemenuhan untuk memaksimalkan nilai-nilai budaya. Apa sih pentingnya educational parenting? Educational parenting ini merupakan sebuah kesadaran pengasuhan orang tua yang mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh anak serta membantu dalam tugas perkembangan anak. Lalu apa sih pentingnya educational parenting? Nah, penting banget nih. Yang pertama, mempertemukan kepentingan keluarga dan sekolah. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada anak. Dan yang terakhir, yang pastinya meningkatkan kesadaran orang tua terhadap anak. Lalu, ada perspektif ekologis pengasuhan. Di sini, perspektif ekologis pengasuhan menurut Bronfeiner 2020 merupakan sebuah sistem, yaitu ada makrosistem, budaya dan nilai sosial yang berkontribusi pada perkembangan anak. Nah, yang kedua ada mesosistem, sekolah dan teman sebaya memiliki peran dalam pengasuhan. Dan yang ketiga ada mikrosistem, pola asuh dan relasi terhadap orang tua dan anak. Dan yang terakhir ada kinosistem, yaitu di mana tren parenting yang terus berubah setiap waktunya. Sebenarnya, di dalam pengasuhan pasti mengalami yang namanya stres. Menurut Descartes, pada tahun 2004, mereka menjelaskan bahwa stres pengasuhan sebagai serangkaian proses yang membawa pada kondisi psikologis yang tidak disukai dan reaksi psikologis yang muncul dalam upaya beradaptasi dengan tuntutan perannya sebagai orang tua. Atau bisa disebut juga stres pengasuhan merupakan tekanan yang terjadi di dalam pengasuhan anak. Sebenarnya gejala stres pengasuhan ini nih ada 3 sih. Yang pertama, mulai tidak adanya kehangatan. Yang kedua, menjadi otoriter. Terus yang ketiga, pasti pelin-pelan dan tidak konsisten. Kalian tahu nggak sih? Fun fact-nya nih, parenting stress memiliki hubungan dengan perilaku kekerasan anak dalam rumah tangga loh. Nah, apaan nih artinya? Artinya tuh, semakin tinggi tingkat parenting stress yang dialami oleh orang tua, kemungkinan besar nih, mereka dapat melakukan perilaku kekerasan anak dalam rumah tangga loh, dibandingkan orang tua yang mengalami tingkat parenting stress-nya tuh rendah. Wah, ternyata sangat mempengaruhi banget ya. Apa aja sih yang menyebabkan stres dalam pengasuhan?
Yuk kita belajar bareng-bareng. Sebenarnya ada 3 faktor loh. Yang pertama, individunya itu sendiri. Kalau mereka sehat secara jasmani, rohani, fisik, mental, kemungkinan besar stres pengasuhan itu sangat rendah loh. Yang kedua, itu berasal dari intern loh. Seperti halnya kedekatan keluarga, chemistry keluarga. Terus juga ekonomi finansial itu sangat berpengaruh juga loh. Kayak misalnya nih, biasanya orang-orang yang ekonominya tinggi itu kalau tingkat stres pengasuhannya itu sangat rendah loh. Terus bisa juga kebalikannya, orang-orang yang pendapatannya rendah itu tingkat stres pengasuhannya tinggi. Cuman terkadang ada orang-orang yang finansialnya stabil, dia bisa namanya mengelola stres dalam pengasuhan tersebut. Yang ketiga, itu berasal dari lingkungan loh. Seperti tetangganya yang terlalu ikut campur, terus udah gitu lingkungannya merata itu minim banget dalam pengasuhan, terus udah gitu lingkungan yang nggak benar, ataupun lingkungan yang kayak lainnya gitu deh, gitu loh. Jadi, sekian materi yang kita bahas hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Untuk referensi, kita akan kasih di slide selanjutnya.